Pak Sutowo dulu, Pak Sutowo udah nggak dulu kan itu Sutowo itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ramli beserta keluarga. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Cilili Tati Kartoto, Bapak di Batu Bowo dan semua jamaah taklim tadarus malam Ahad yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, sehat sehingga bisa berkumpul di acara yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjalankan apa yang menjadi syariatkan oleh beliau dan tentunya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para jamaah taklim malam Ahad yang dimuliakan Allah. Ini jam berapa? Jam 10:04. Jam 10:04. Enggak apa-apa dipasang ngantuk sedikit. Mudah-mudahan memasang ngantuk untuk mencari ilmu, untuk menyempurnakan puasa kita nanti mendapat ridho dari Allah dan tentunya keberkahan dan diterima puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak para jamaah, acara malam ini yaitu katanya penutupan sementara ya. Penutupan sementara pengajian taklim karena menjelang puasa Ramadan. Sebenarnya penutupan sementara untuk kita kebanyakan biar fokus dalam beribadah di bulan Ramadan itu adalah aslinya salah kaprah. Salah kaprah itu maksudnya apa? Salah yang tapi dibenarkan karena menjadi kebiasaan pada umumnya. Padahal sudah diperintahkan di bulan Ramadan itu diperbanyak amalan ibadah. Sedangkan ngaji itu adalah ngaji mencari ilmu hukum-hukum Allah, itu adalah ibadah yang paling top. Tapi ditutup sementara, itu sudah menjadi kebiasaan ya nggak apa-apa. Buat ibadah yang lainnya, dimenangkan sunnah-sunnahnya, yang wajib ngaji ditutup sementara. Sudah menjadi kebiasaan pada umumnya. Bahwa para jemaah taklim malam Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan nanti sedikit saya akan menyampaikan tentang ya nanti bagaimana kita puasa, harus bagaimana dalam menjalankan, apa yang membatalkan, terus niat dan apa saja yang perlu dilakukan dalam menjalankan puasa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit sejarah tentang puasa. Yaitu puasa, orang yang dalam sejarah suatu hadis itu orang yang pertama kali menjalankan puasa Ramadan yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menurut susunan nabi yang wajib kita ketahui dari 25 nabi, yaitu urutan ketiga dari Nabi Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh melakukan puasa di bulan Ramadan tapi tidak full, hanya beberapa hari karena sebagai rasa syukur waktu itu di bulan Ramadan Nabi Nuh itu
keluar atau turun dari bahteranya pada saat itu yang bahtera itu menampung villa ada 75 orang atau villa ada 70 dan sepasang jenis binatang hewan. Nah itu sebagai rasa syukur. Terus sejarah puasa wajib yaitu puasa 10 Muharram itu dulu puasa wajib yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang yaitu dia rasa syukur karena selamat dari kejaran Fir'aun. Nah itu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya Nabi itu ada seorang Yahudi ditanya, kenapa pada 10 Muharram kok puasa? Yaitu karena dia mengikuti Nabi Musa. Sebagai rasa syukur Nabi Musa dilindungi Allah dari kejaran Fir'aun, dan Nabi memerintahkan umatnya untuk juga puasa di bulan Muharram pada tanggal 10, tapi itu menjadi sunnah, bukan wajib. Terus puasa Ramadan pertama yaitu pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu turun ayat yaitu yang di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Itu turunnya di bulan Syaban. Bila ada yang menyebutkan tanggal 10. Nah itu dimulainya puasa. Dan diriwayatkan kurang lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangi apa ya? Pokoknya menjalankan puasa Ramadan itu kurang lebih itu 9 tahun, 9 kali Ramadan kurang lebih dalam sejarah, sampai Nabi akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala wafat. Itu sejarah tentang puasa Ramadan. Jadi pertamanya pada tahun kedua Hijriah atau sekitar 600 berapa Masehi itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah puasa yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi orang yang takwa. Terus tingkatan takwa, agar menjadi orang yang takwa. Ya, tingkatan takwa itu ada 3. Takwa yang paling istilahnya paling tinggi, paling top itu takwanya para wali. Ini ini di luar Nabi ya, di luar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau itu udah pasti Nabi itu kan maksum ya. Tingkatannya pertama takwa itu untuk para wali, para ulama, yaitu tingkatan pertama itu takwa yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, baik itu dosa besar atau kecil, bahkan menjaga omongan yang tidak berguna atau kegiatan-kegiatan yang nggak berguna. Itu tingkatannya para wali. Terus yang kedua, turun lagi, yang kedua yaitu takwa yang pada umumnya. Mudah-mudahan kita di yang kedua, karena untuk menuju kedua aja itu kalau nggak mendapatkan ridho dan dari Allah itu juga susah. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah susah, yaitu takwa yang bisa meninggalkan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil masih kadang dilakukan. Terus takwa yang terakhir yang paling minimal
yaitu takwa yang hanya bisa menjaga dari kemusyrikan, kekafiran. Yaitu orang yang dia dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia iman kepada Allah, tapi dosa banyak, dosa besar banyak, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi itu masih dikatakan orang yang beriman selama dia bisa menjaga dari kemusyrikan. Karena dosa yang nggak bisa diampuni yaitu dosa musyrik. Selain dosa musyrik, dosa sebesar apapun Allah bisa mengampuni sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarpun orang dia imannya cuman percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum Allah dia percaya bahwa Muhammad Rasulullah, itu disebut ya ayyuhalladzina amanu, seperti yang tadi disebut di Al-Baqarah itu. Jadi tingkatnya tetap ada iman dan tetap sesuai dengan dawai Kanjeng Nabi, yaitu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, meyakini itu suatu saat nanti setelah dihisab dia akan mendapatkan tentunya jatah masuk ke surga. Nah, itu makna dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu disebut orang-orang yang beriman agar bertakwa. Kenapa yang disebut ini kok puasa agar menjadikan orang bertakwa? Kok bukan yang lainnya? Kok bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu terus sedekah apa sholat apa gitu loh. Kok puasa? Karena untuk menuju takwa yang sesungguhnya tadi, yang nomor satu, orang yang bisa menjalankan puasa dengan benar itu pada saat itu dia bisa menjalankan takwa yang sebenarnya. Karena orang puasa itu kan ada hadis, setan-setan itu puasa kan gampangannya itu dibelenggu, dirantai, tidak bisa mengganggu orang yang sedang menjalankan puasa dengan niat benar-benar lillahi ta'ala pengen sempurna. Tapi kalau yang nggak puasa ya banyak tetap diganggu. Yang puasa aja banyak yang diganggu. Ya, maksudnya setan dibelenggu nggak bisa nembus menggoda, yaitu kepada orang-orang yang benar-benar puasanya itu lillahi ta'ala pengen sempurna. Jadi dia menghindari dari pemikiran jorok, penglihatan ataupun kata-kata yang nggak ada gunanya. Lebih bagus buat tidur. Karena tidur adalah juga suatu ibadah. Kita melihat tidur jangan melihat jeleknya orang tidur terus ngapain buat tidur aja puasa, mending buat terus Quran atau gimana gitu. Itu kita melihatnya jangan begitu. Orang tidur itu dia dalam tidurnya itu banyak kegiatan yang nggak dilakukan. Contohnya dia tidak mengerjakan maksiat. Nah, itu yang disebut tidurnya orang puasa mendapat pahala, maksudnya itu. Yang nggak puasa juga kita tidur mendapatkan pahala, karena di situ kita jauh dari untuk mengerjakan maksiat. Itu maknanya tidur. Jadi puasa untuk menuju takwa. Terus ayat selanjutnya 184, ayyamam ma'dudat sampai dengan in kuntum ta'lamun, yaitu menjelaskan tentang orang yang menjalankan puasa itu boleh tidak puasa kalau orang itu dalam keadaan sakit. Tapi kalau sakitnya kira-kira kok masih muda, masih sehat, terus contohnya sakit yang di luar, misalnya kena di luar ya, terus itu kan terus kita diharuskan sama dokter minum obat supaya cepat mampat atau gimana, itu wajib kita mengqadha puasa, bukan dibayar dengan fidyah. Tapi kalau puasa orang yang maksudnya dibolehkan membayar fidyah tidak wajib.
bayar kodok puasa yaitu orang-orang yang contohnya udah lanjut usia banget karena dia udah bener-bener nggak kuat puasa, nggak memungkinkan untuk puasa, atau sakit kalau yang buat puasa bisa membahayakan itu boleh diganti dengan membayar fidyah, itu utang puasa. Sedangkan utang puasa yang disengaja tanpa ada alasan apapun, tanpa ada udzur apapun, kita kena dendanya membayar fidyah dalam sehari itu untuk 60 orang, atau kita membayar puasa 60 hari berturut-turut tanpa berhenti. Itu kalau puasa kita niat tidak puasa tanpa halangan apapun. Sedangkan untuk perjalanan jauh seperti dalam sholat juga, untuk perjalanan jauh puasa juga, itu kan di situ untuk musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Kalau di kitab-kitab dulu ditunjukkan itu dalam jarak misalnya 60 kilo, itu ngarang kitabnya kan dulu perjalanan masih memakai unta, itu kan lama banget. Lah kalau sekarang mau ke Surabaya, Semarang itu cuman butuh berapa jam naik mobil, dan musola juga banyak, masjid banyak. Terus kalau memang puasa kan bisa jalan malam. Sekarang banyak alasannya, kecuali alasan yang benar-benar darurat, orang tua sakit, apapun perlu perawatan, kita benar-benar perlu pulang langsung jalan kapanpun itu. Nah itu alasan yang tepat. Terus masalah kode sholat kan juga, untuk puasa juga. Lah bagaimana kalau sopir bis misalnya, itu kan perjalanan jauh, itu namanya bukan musafir, itu pekerjaan. Itu pekerjaan lain sama perjalanan musafir. Terus sampai dengan ayat yang ke-185 sampai dengan walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi membayar fidyah tentang hutang puasa itu. Terus juga diperintahkan walaupun puasanya full, kita tetap membayar fidyah yang dinamakan fitrah. Zakat fitrah itu wajib untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa-dosa itu, pokoknya disempurnakan menjadi fitrah, menjadi bersih. Terus setelah itu walitukabirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah selesai puasa di sini dianjurkan untuk banyak-banyak mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takbiran. Jadi ini masalah membayar fitrah, takbiran itu bukan hadis, bukan dari sunnah-sunnah, tapi ini adalah perintah Allah yang ada di surat Al-Baqarah tadi. Tadi kertas kecil guys. Bapak-bapak, para jamaah taklim malam Ahad yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi masalah puasa. Jadi kita dalam menjalankan puasa itu sudah sering saya sampaikan, saya sebutkan, yaitu tentunya saya mau menyampaikan yang ini aja lah, yang pokok-pokok, jangan terlalu yang jelimet, waktunya nggak cukup. Yang pokok-pokok aja, contohnya kalau kita berbuka puasa itu disunahkan disegerakan, jangan menunda-nunda, karena Allah tidak suka orang yang sombong, yang angkuh. Begitu juga dalam sahur, disunahkan untuk mengakhirkan, jangan kita sombong, terlalu sombong sahur terlalu awalnya jam 1, padahal masih banyak waktu untuk sahur. Terus niat puasa sering kita di jamak di masjid habis sholat taraweh,
bareng-bareng kan niat puasa itu lebih awal kita ntar niat lagi itu yang itu buat jaga-jaga kalau kita lupa yang namanya niat itu afdolnya kita niat ya udah nggak makan lagi niat dari terawih tapi masih yang ngabisin kolak yang apa itu katanya udah niat tapi masih ngopi pokoknya masih dihabis-habisin gitu. Terus mengenai apa yang sering saya sampaikan juga batas imsak. Batas imsak yaitu kalau kita sudah waktunya imsak jatuh itu ada waktu yang disebut ikhtiyat yaitu 4 menit untuk keadaan darurat. Darurat kalau itu bukan darurat itu darurat maksudnya kita keselak atau apa tadi habis makan masih ada duri nancep belum kena itu bisa diminum terus kita lupa belum minum obat itu bisa diminum itu ada waktu 4 menit 4 menit setelah imsak itu udah benar-benar habis waktu imsak 4 menit selanjutnya waktu masuk subuh 1 menit lagi pas subuh datang jadi 8 menit 9 menit itu sampai subuh dari imsak sampai subuh itu 9 menit nggak boleh yang 9 menit 4 menitnya ini biasa sampai subuh masih 9 menit. Terus untuk masalah hadas besar itu tidak membatalkan puasa tapi tidak membuat sah wudhu kita untuk sholat karena hadas besar itu tidak sah yang diharuskan mandi dulu. Hadas besar tidak membatalkan puasa tapi yang membatalkan adalah saat melakukan perbuatan yang mau menjadikan hadas besar itu yang membatalkan. Kalau terlanjur hadas itu jadi maksudnya ada sebagian orang yang berpaham kalau mandi hadas itu sebelum imsak harus sebelum imsak sudah imsak nggak apa-apa yang penting kan jangan ketinggalan subuhnya nggak apa-apa itu tentang puasa. Terus banyak sekali amalan-amalan tentang puasa kayak sholat taraweh dan sebagainya. Sholat taraweh juga itulah jangan menjadi masalah kita terserah mau milih yang mana semuanya itu benar karena semua ada riwayatnya. Rasulullah SAW itu diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Itu Bukhari Muslim itu dia tidak punya kepentingan madhab. Dia pokoknya sifatnya bebas, nggak ada madhab atau syafi'iyah atau yang lain itu nggak ada, dia sifatnya umum. Jadi pertama kali Rasulullah pas menjalankan Ramadan itu Rasulullah sholat yang disebut qiyamul lail. Itu otomatis sahabat-sahabat pada ngikutin sholat berapa rakaat itu ngikutin sampai dengan suatu hadis disebutkan diriwayatkan itu hari ke-6 itu Rasulullah SAW itu tidak datang. Akhirnya sahabat pada pulang. Nah pada subuhnya itu Rasulullah menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah nggak datang, nggak meneruskan karena Rasulullah ingin menunjukkan bahwa itu suatu sunnah itu jangan sampai nanti menjadi kayak wajib. Jadi harus membedakan antara sunnah sama wajib itu dibedakan untuk menunjukkan. Nah waktu itu kan yang dilakukan Rasulullah itu riwayatnya ada 8 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Itu pada zaman Rasulullah itu belum ada nama taraweh, namanya itu qiyamul lail. Sholat taraweh itu bukan sunnah Rasulullah, tapi sunnah Sayyidina Umar. Nah, pada waktu kekhalifahan Umar itu jadi namanya dia khalifah punya hak kayak sekarang punya presiden. Nah dia kan termasuk sahabat, jadi dia memutuskan sholat tarawih itu 20 rakaat. Waktu itu ya sahabat banyak yang protes, tapi kan dia memakai dalil dari Rasulullah bahwa semua ibadah itu kayak sholat itu makin banyak ya makin baik. Akhirnya ditetapkan 20. Jadi sholat tarawih itu
Sunnatu Umar. Sholat yang dilakukan Rasulullah adalah qiyamul lail, itu cuma beda nama. Jadi kita dinamakan sholat tarawih juga aslinya sholat qiyamul lail, tapi namanya sholat tarawih. Terus termasuk witir juga untuk sebagai penutup sholat. Terus yang selanjutnya itu tadi masalah puasa. Entah kalau misalnya masih ada yang kurang ya boleh sambil ngobrol, tanya-tanya. Kalau saya bisa ya insya Allah saya jawab, kalau belum bisa ya saya belajar dulu. Selanjutnya masalah ini, kalau kita mau puasa kan seringkali perbedaan waktu puasa mulainya ya. Mulai, kalau kita biasanya apa yang di Sumatera itu, di daerah Sumatera itu Naksabandia ya, itu yang selalu duluan ya, Naksabandia. Terus biasanya kedua yang dulu Muhammadiyah, terus dari pihak bikin yang terakhir biasanya NU. Sebenarnya itu yang benar kita nyebutnya bukan Muhammadiyah atau NU atau aliran-aliran itu adalah nama organisasi, yaitu yang disebut yang madzhab Syafi'iyah kalau yang kita anut itu. Jadi masalah perbedaan dalam waktu itu, Allah itu udah benar-benar menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai pembelajaran. Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Rahman itu Alamal Quran, mengajarkan, memberikan pelajaran lewat Al-Quran. Seperti juga Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu sebenarnya Al-Quran itu pembelajaran ilmu yang di situ banyak sekali ilmu-ilmu itu yang sebenarnya semua sumbernya dari Al-Quran. Kayak yang di surat Yasin itu banyak banget membahas tentang ilmu-ilmu yang ilmiah. Ilmu-ilmu kalau sekarang di sekolah ini kayak disebut ilmu sebangsa kimia, fisika, itu sebenarnya semua dijelaskan banyak di surat Yasin. Tapi terkadang karena kita kurang mempelajarinya, surat Yasin dan sebagainya itu hanya untuk rutinan dibaca, kurang dipelajari, terus banyak dikeramatkan. Tapi itu juga tetap baik daripada yang sama sekali tidak pernah mengamalkan ataupun membaca. Jadi masalah hisab, kalau biasanya di sini kalau yang dari yang Muhammadiyah itu kan dia patokannya hisab. Kalau dari NU ruqyah. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya yang nggak ada beda, semua itu ilmu Allah. Semua itu yang diajarkan Allah. Ilmu hisab juga ada di dalam Al-Quran yang diajarkan Allah. Ilmu masalah ruqyah juga ilmu Allah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah ilmiah dalam ini kan disebutkan dalam surat Yasin gitu. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa'idahum. Nah itu terus jadi matahari. Wa ayatul lahumul lail, dan menjadi pertanda malam. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa'idahum mudlimun. Itu menjadi suatu pertanda malam ketika siang hari ditandangkan atau digantikan menjadi malam, yaitu yang orang-orang akhirnya pada melihat kegelapan. Nah itu kan ilmu termasuk ilmu falak, ilmu masuk ke ilmu hisab. Wasam sutajri limustaqorillaha dzalika takdirul azizul alim. Wasam sutajri limustaqorillaha dzalika takdirul azizul alim. Dan matahari itu beredar sudah pada ketetapannya.
yaitu matahari itu sudah diatur oleh Allah, itu beredar udah pada ketetapannya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Begitu juga bulan udah Allah atur beredar pada ketetapannya, dan bulan itu mulai tanggal ketika sudah terlihat seperti dibahasakan itu dalam tafsir seperti kalau zaman dulu kan itu di Arab, jadi seperti batang mancung kurma, batang melengkung cilik itu kelihatan, itu menandakan tanggal 1. Nah yang nggak diterangkan itu tanggal 1-nya kelihatan di ufuk atau di ro'yil aini atau kelihatan kasat mata, itu yang tidak diterangkan di Al-Quran. Nah akhirnya lasam suyam bagilaha antudrikal komar walalaihu sabikun nahar wa kulum fi falaki yasbahun. Di situ dijelaskan bahwa matahari sampai kapanpun tidak akan bisa menyalip rembulan. Jadi nanti yang akan menyalip tahun Masehi adalah tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu nanti akan menyalip tahun Masehi. Itu kalau dihitung-hitung dalam 100 tahun kan disalib 3 tahun, itu nanti akan kesalib sekitar tahun 24.000 tahun lagi, ditambah sekarang tahun 2025, jadi mungkin sekitar 26.000 tahun itu tahun Masehi akan kesalib tahun Hijriyah. Nah itu nanti akan menjadi berita yang aneh, karena apa? Nanti kalau melihat tahunnya Rasulullah sama Nabi Isa itu tuaan Rasulullah, itu karena kebalik. Lah mungkin nggak tahu nanti zamannya nyampe situ nggak apa enggak, mungkin sebelum nyampe situ udah kiamat atau karena kita nggak tahu. Yang jelas kalau kita punya ilmu tentang ilmu falak, mempelajari Al-Quran, kita akan menjadi tahu nanti, tidak ini. Terus sebelum saya tutup masalah hisab tadi, semuanya itu benar. Kita kan tahu, pernah belum yang namanya dari NU mendahului Muhammadiyah? Belum pernah menangi kan? Kalau bareng pernah, sering. Tapi selalu NU kalau nggak bareng di belakang. Kenapa begitu? Hisab itu, maksudnya hisab itu ilmu apa? Ilmu falak atau ilmu fisika yang udah ada dari zaman dulu. Ini kenyataannya di Al-Quran juga udah disebut, ditunjuk oleh Allah. Itu ilmu falak tentang hisab itu, jadi dia memakai, kalau sekarang yang memakai teknologi, diperkirakan memakai teknologi itu, jadi hisab yang yang menjadi patokan ilmu hisab itu, bulan sudah kelihatan di ufuk berapa derajat itu udah kelihatan, itu perhitungannya udah masuk tanggal 1. Nah kalau ruqyah itu memakai biro'il aini, memakai penglihatan nyata, pakai teropong, memakai saksi-saksi banyak. Jadi kadang kalau derajatnya yang di ufuk memakai hisab itu belum tinggi derajatnya, ya dilihat pakai ruyah nggak kelihatan, akhirnya mundur nggak bareng. Tapi kalau udah agak tinggi kelihatan, nah itu yang menjadi lebarannya bareng. Jadi itu semuanya benar, karena ruyah juga sunnah dari Rasul, hisab juga ilmunya Allah yang ada di Al-Quran. Tinggal kita mau milih yang mana, percaya yang mana. Yang kita tidak boleh itu kita nggak percaya hisab. Kita bilang, wah saya nggak percaya hisab, kalau saya percayanya ruqyah. Yang satu, saya nggak percaya ruqyah, saya percayanya hisab. Itu sama aja tidak mempercayai ilmu Al-Quran dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah itu semuanya benar. Dan Allah itu sebenarnya lewat alamal Quran, alamahul bayan, itu udah memberikan ilmu untuk orang awam kalau kita mau mempelajari. Karena kita nggak mau mempelajari, ya kadang jadi kebanyakan ya hanya itu
pada ribut kok ini lebarannya hari ini, kenapa Islam nggak bareng-bareng sih. Makanya kita perlunya tahu begini untuk kadang untuk menjaga ya, kita lagi nongkrong-nongkrong kenalan sama orang, misalnya orang itu non muslim tapi dia udah tertarik sama Islam, kok nanya sama kita, Pak kenapa sih orang Islam kalau puasa kok nggak bareng. Lah kita jawabnya nggak tahu kalau itu mau urusan orang di atas. Lah kan kita malu-maluin kalau gitu. Dia yang tadinya mau masuk Islam mau minta jawaban, akhirnya kita jawabnya cuma nggak tahu kalau itu mau urusan itu. Dia punya pikiran yang mungkin jadi kurang sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi perlunya kita tahu tentang masalah hisab kan itu. Jadi masalah hisab ru'yah itu ya memang begitu. Terus secara awam Allah sudah menunjukkan kepada kita. Contohnya selain hisab, kalau misalnya secara kedokteran orang hamil kan dites, pakai tes urin apa segala macam baru ketahuan, itu secara hisab, secara ilmu. Tapi kalau secara ilmu yang Allah berikan kepada orang awam, orang hamil itu udah dikasih ilmu untuk mengetahui hamil itu yang dari tadinya tiap bulan head nggak head, itu udah dikasih ilmu untuk orang awam. Itu terus masalah hisab, sebenarnya kita juga dikasih ilmu hitungan. Kayak saya ini langsung yang saya praktekkan ya, kemarin kebetulan kan bulan terang, hari Jumat kemarin kan tanggal 1-nya hari Jumat Sa'ban, lah itu malam tanggal 8 itu bulan itu harus 1/4 untuk menghitung nanti setengahnya itu bulan. Kalau malam tanggal 8 itu kok enggak seperempat gitu, seperempat enggak lurus, itu kalau dia masih agak melengkung, nah itu tanggalnya akan beda. Kalau misalnya dia kok agak gede, berarti ntar lebarannya bisa puasanya bisa maju hitungannya untuk di Syaban ini maju. Yang harusnya kalau tanggal 1 hari Jumat kita puasanya hari Minggu, selang 2 hari untuk 30. Kalau untuk 29 selang 1 hari. Jadi gampang banget aslinya lihat tanggal 1. Kalau melihat bulatnya kita kadang kesamar, bulat kan kadang agak peang sedikit, itu kan enggak ada, tapi melihat yang di seperempatnya itu jelas banget. Jadi ini saya nyoba ngitung-ngitung secara ilmu awam untuk mempelajari itu yang diberikan oleh Allah. Kemarin saya lihat pas di kampung kan terang banget itu, malam tanggal 8 itu 1/4 persis. Nanti malam Jumat besok, malam Jumat tanggal 15 dilihat kalau benar-benar bunder, berarti Sabtu mulai tanggal 16, Sabtu depannya 30, Sabtu yang berikutnya genepin 15 lagi itu jatuh hari Sabtu 30. Nah lebarannya hari Minggu. Itu kebenaran itu misalnya kita dari NU dilihat pakai rupiah, kadang kalau nggak kelihatan yang seperti tadi saya lihat, tapi saya bisa memastikan kalau misalnya kemarin hari Jumat tanggal 1 terus saya lihat kemarin malam 8 kok bulan benar-benar 1/4, itu hisabnya nanti hari Minggu, malam Minggu taraweh. Itu secara ilmu awam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat itu semua. Bapak-bapak, para jamaah taklim malam Ahad yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja sedikit dari saya tentang kita mau menyambut bulan puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah
tidak ada yang sudah dipanggil Allah. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada, semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan, Islam dan imannya makin dikuatkan. Buat keluarga kita, anak-anak semua, mudah-mudahan dalam mencari ilmu diberikan kemudahan. Amin. Keluarga kita diberikan yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal, barokah. Dan untuk semuanya almarhum-almarhumah keluarga kita, wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal mukminat, semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.